Tuhan Allah yang hidup, meskipun mata jasmani kami tidak memandangi akan kehadiran-Mu yang kudus bersama dengan kami, tetapi di dalam iman seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, kami percaya di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, Engkau bersedia hadir di sana. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang juga bahkan lebih daripada 2 dan 3 di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan untuk jemaat-Mu yang ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat Paskah ini hanya untuk-Mu, Tuhan. Kami tidak mau menjadi penonton. Kami ingin sekali menjadi partisipan. Oleh karena kami bukan hanya percaya, kami ingin mengalami, Tuhan, Engkau yang begitu ajaib, yang karya-Mu begitu sempurna. Dan biarlah kami juga boleh mengalami dalam kehidupan kami ini dampaknya. Apa artinya jikalau kami menjadi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang mempunyai orang-orang yang kami kasih yang sedang sakit, Tuhan. Yang secara khusus terpapar akan COVID-19 ini. Tuhan, kami tidak tahu perasaan dan pikiran kami di dalam rumah tangga, Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya kami mengerti dengan sungguh-sungguh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti janji-Mu sendiri, tidak ada satupun yang bisa menceraikan Engkau, kami, dari kasih-Mu. Apapun juga, sakit penyakit, peperangan, kelaparan, bahkan kematian sekalipun, tidak ada satupun yang bisa menceraikan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai kumpulan orang yang percaya, kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena di dalam kondisi yang tidak baik ini, kami masih boleh mengucapkan syukur kepada-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan karya keselamatan-Mu melampaui segala akal, melampaui segala sesuatu yang kami rasakan dan kami alami. Oh Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk ibadat Natal ini. Dengarkan seluruh sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang kebangkitannya kami sedang rayakan saat ini. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, untuk kali ini saya ingin membacakan satu bagian daripada surat kimiran Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi jemaat Kolose, itu mungkin surat ini dikirimkan Paulus, mungkin dari penjara di Roma, mungkin juga dari Caesarea, memang tidak begitu jelas, tapi dikirimkan dari penjara. Dan beberapa hal kalau saudara mau memahami akan surat Kolose ini memang merupakan surat yang mirip sekali dengan surat Efesus, saudara. Yang memang secara khusus ada keunikan dari surat Kolose, yaitu membicarakan mengenai Kristologi. Yaitu khusus membicarakan mengenai keunikan dan kedahsyatan daripada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Dan seringkali ada satu istilah yang dipakai, yaitu preeminent. Nah, jikalau di dalam Yohanes pasal yang pertama, kita berbicara ada istilah teologi yang namanya pre-existent, yaitu sebelum Yesus itu hadir berinkarnasi menjadi manusia. Yang di dalam Yohanes disebutkan bisa dilihat dan diraba dengan mata. Maka disebutkan di dalam Yohanes pasal 1. Maka pada mula pertama, siapakah dia sebetulnya? Dia tidak lain dari firman. Disebutkan pada mula pertama adalah Logos. Dan Logos itu bersama dengan Allah. Oleh karena Logos itulah Allah. Dengan itulah Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan Logos itu berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi dalam kitab Kolose, ini saya secara khusus ingin membaca Kolose pasal yang pertama, mulai ayatnya yang ke-15, saudara. Bagi yang ada di rumah bisa melihat bersama dengan saya Kolose pasal yang pertama, mulai ayatnya yang ke-15. Yang seringkali diberikan suatu istilah, kalau di dalam Yohanes pasal 1 itu adalah pre-existent, maka di sini adalah preeminent. Oleh karena segala sesuatu sebetulnya oleh Dia dan untuk Dia. Dan saudara perhatikan di sana Paulus mengatakan ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu di dalam dirinya. Jadi di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia, segala sesuatu sekarang diperdamaikan. Dan ini hanya bisa diucapkan oleh Paulus setelah peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi preeminent of Christ. Dan saudara perlu sekali kita untuk memikirkan pada saat ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu karya Allah yang sempurna. Jadi saudara, mari kita pikirkan secara bertahap ya. Saudara, pada suatu hari ada sebetulnya seorang yang bernama David Frost. Itu seorang yang biasa bekerja di stasiun TV di Amerika. Dan dia membuat sesuatu wawancara talk show saudara dengan Madeleine O'Hare. Madeleine O'Hare adalah tokoh feminis. Dan pada saat itu dihadiri di dalam ruangan yang cukup besar itu kurang lebih 600 orang yang hadir di sana. Memang sebelum mulai akan wawancara yang sebenarnya topiknya berbeda itu, David Frost itu iseng. Oleh karena tahu bahwa Madeleine O'Hare itu adalah seorang ateis. Bahwa seringkali secara open dia attacking, menyerang akan iman Kristiani. Sehingga David Frost itu menanyakan satu pertanyaan. Madeleine, may I ask them? Bolehkah aku bertanya kepada yang hadir di sini? Oh ya, one question about God. That's okay. Lalu dia tanya, para hadirin semuanya. Siapa di antara sekalian yang percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup? Semuanya tangan itu diangkat saudara. David Frost itu dengan tersenyum dia memandangin kepada Madeleine O'Hare yang mengatakan sih. Tetapi Madeleine O'Hare itu dengan tenang kemudian mengatakan satu kalimat. Bagaimana kalau pertanyaan itu dilanjutkan? Dengan satu pertanyaan yang saya usulkan kepada Anda. So what is that? Lalu dia mulai tanya. Apakah kalian percaya bahwa yang Allah yang hidup itu berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari anak darah Maria, mati di atas kayu salib, kemudian dibangkitkan dari kematian? Siapa yang percaya angkat tangan? Dari kurang lebih 600 orang yang tadi yang percaya bahwa Allah itu hidup, tinggal 2 orang yang angkat tangan. Lalu Madeleine O'Hare itu mengatakan, this is what we call belief. Yang kita sebut percaya seperti ini. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, sebenarnya Rasul Paulus mengatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Begitu juga binasa orang yang percaya kepada Kristus. Berarti orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan, tetapi tidak percaya bahwa Allah sudah membangkitkan dia. Kamu juga akan mati binasa di dalam hidupmu. Dan di dalam Roma pasal yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah sudah membangkitkan dia, maka kamu akan diselamatkan. Salah statement ini, itu merupakan statement yang sangat kuat sekali, yang sebetulnya mereveal apa yang menjadi esensi daripada iman orang Kristen. Iman orang Kristen bukan hanya percaya kepada Yesus, yang adalah guru, yang barangkali mendirikan agama, yang ajaran-ajarannya begitu mengagumkan, yang mampu melakukan miracle-miracle yang luar biasa. Bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Tetapi esensi dari orang Kristen itu adalah satu kesatuan dari segala sesuatu yang sebetulnya bicara mengenai siapa Yesus Kristus ini. Dari dia yang ada, yang adalah Logos.
Sampai kepada dia yang inkarnasi menjadi manusia. Dan dia yang berjalan di atas muka bumi. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit dari kematian. Semuanya merupakan satu kesatuan sebagai realita siapa sebetulnya Allah. Dan siapa sebetulnya Yesus Kristus yang kita imani itu. Dan saudara, jika kita itu percaya mengenai apa yang Alkitab katakan, mau tidak mau kita itu harus mendasarkan segala yang kita percayai hanya kepada apa yang Alkitab katakan. Tetapi sekali lagi saudara, justru pada saat kita mulai berpikir mendasarkan diri pada apa yang Alkitab katakan, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan realita betapa tidak mudahnya untuk memahami akan Alkitab ini. Alkitab yang begitu misteri ini. Yang ditulis barangkali kira-kira 1600 tahun lamanya. Mungkin lebih dari 40 penulis. Yang berbicara mengenai hal-hal yang tidak masuk akal. Dan bagaimana mungkin itu disatukan. Dalam Ibrani pasal yang pertama disebutkan bahwa Allah dengan segala macam cara sudah mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Dan dia kadang-kadang memperkenalkan diri melalui mulut nabi-nabi. Dia memperkenalkan diri kadang-kadang hadir sebagai malaikat. Tetapi bukan malaikat biasa. Oleh karena disebutkan sebagai malak Yahweh. Yaitu malaikat Allah. Malaikat Yahweh. Malaikat yang satu ini tidak sama dengan malaikat biasa. Oleh karena yang satu ini mau menerima persembahan korban. Yang satu ini berfirman. Jadi ini bukan hanya utusan Allah. Dia adalah kehadiran daripada anak Allah di dalam perjanjian lama. Kadang-kadang dia hadir sebagai seorang pemimpin dari bala tentara. Bahkan lebih heran lagi, dia kadang-kadang hadir sebagai manusia biasa yang mengajak akan Yakub itu bergumul, bergelut di pinggir sungai Yabok sepanjang malam. Sampai Yakub entah kenapa mulai ngerti. Sehingga mulai memegang akan orang itu dan tidak akan melepaskan sebelum orang itu memberkati Yakub. Nah ini aneh sekali. Jadi disebutkan dalam Ibrani setelah berulang kali dengan cara yang berbeda, tibalah waktunya. Makanya Allah yang ajaib ini. Kemudian itu berinkarnasi, masuk sebagai janin persis seperti manusia yang lain. Hadir di dalam kandungan Maria. Dan melewati fase-fase pembelahan yang ajaib sekali. Akhirnya lahirlah seorang anak manusia. Yang tidak berbeda dari yang lain. Saudara Raffi Sakarias di dalam salah satu bukunya. Dia cerita mengenai adegan Natal. Di dalam adegan Natal itu disebutkan, ditayangkan. Bahwa ternyata itu setelah Yesus lahir, kemudian Yusuf itu menggendong akan bayi itu. Memandangi akan wajah bayi ini yang tidak beda daripada manusia-manusia yang lain. Lalu dia menanyakan satu pertanyaan yang menarik. What your daddy looks like? Jadi bapakmu di surga itu seperti apa? Wah, itu suatu pertanyaan yang ajaib sekali. Oleh karena Yesus pada saat lahir, dia persis seperti bayi yang lain. Bahkan belajar mulai merangkak, belajar mulai jalan, belajar makan, belajar menyebut papa mama, belajar untuk berlari, belajar bermain. Tidak ada bedanya. Makanya disebutkan ajaib sekali. Bahwa kemudian setelah 30 tahun. Berarti masa yang lama sekali saudara. Barangkali banyak di antara saudara yang usianya belum sampai 25 tahun. Yang ikut kebaktian Paskah kali ini. Yesus 30 tahun. Dia manusia biasa. Dia membantu ayahnya barangkali sebagai tukang kayu. Makanya jangan heran jika adik-adiknya pun itu sulit sekali untuk mempercayai siapa sebetulnya ini. Barulah Yesus mulai menunjukkan perubahan. Dia kemudian pergi meninggalkan akan Roma. Dia masuk ke padang belantara. Dicobai oleh iblis. Kemudian setelah itu dia kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu mulailah dia misinya. Mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak biasa. Sehingga disebutkan berulang kali. Engkau itu seperti merombak akan hukum Taurat.
Tetapi Yesus mengatakan, aku bukan datang merombak. Aku justru menggenapi hukum Taurat yang kamu selama ini misinterpret. Kamu tidak pernah bisa pahami. Saudara, setiap kali Yesus berkhotbah, khususnya di dalam khotbah bukit, di dalam Matius pasal 5 sampai yang ke-7, selalu ada pemutarbalikan suatu fokus yang berbeda sekali. Dikatakan jikalau kamu mendengar, jangan kamu berzina, yaitu orang laki nanti akan hubungan seksual dengan orang perempuan yang bukan istrinya, ya kan? Tetapi hari ini aku mengatakan kepadamu, engkau memandang saja, tidak usah melakukan apa-apa. Tetapi kau pikirkan di dalam pikiranmu, kamu sudah berzina dengan dia. Dan kamu mengatakan di dalam Alkitab, jangan kamu membunuh. Hari ini aku mengatakan kepadamu, jikalau kamu membenci saudaramu, kamu menjadi pembunuh bagi saudaramu. Waduh, itu suatu ajaran yang revolusioner. Oleh karena apa? Selama lebih dari 2-3 ribu tahun lamanya. Nah, saudara bisa membayangkan, Musa sudah establish, mulai dari hukum 10 yang Tuhan itu berikan, the 10 commandment, menjadi hukum yang begitu kompleks, yang Tuhan izinkan, sehingga orang-orang Farisi dan Saduki mengembangkannya menjadi 613 hukum. Dan ternyata Allah juga mengizinkan saja. Oleh karena berulang kali Yesus juga mengutip akan hukum-hukum yang sebetulnya ciptaan daripada orang-orang Farisi tersebut. Berarti berlaku umum saat itu. Bayangkan saja. Jadi meskipun hukum itu sudah begitu lengkap rasanya, tetap Yesus memberikan sesuatu yang berbeda. Sehingga orang berpikir kalau dia tidak kerasukan setan tidak mungkin seperti ini. Sehingga dari mulut ke mulut orang mulai membicarakan Yesus. Dan mereka itu mulai mengatakan, jangan-jangan dia kerasukan setan. Atau tidak waras lagi. Sehingga di dalam Markus pasal yang ketiga disebutkan ibunya yaitu Maria dan saudara-saudaranya mendengar juga bahwa Yesus itu tidak waras. Ada di dalam Markus pasal 3. Lalu apa yang dilakukan? Mereka datang mencari Yesus. Dan saat itu Yesus sedang mengajar. Lalu orang-orang murid berkata kepada Yesus, Tuhan, ibumu dan saudaramu ada di luar. Apa yang dia lakukan oleh Tuhan? Oleh karena dia tahu apa yang dalam pikiran ibunya. Bayangin aja, Maria yang mengandungkan sehingga secara ajaib inkarnasi daripada firman yang menjadi daging. Itu pun goncang imannya. Oleh karena 30 tahun Yesus manusia biasa. Sehingga ketika dia mendengarkan ibunya dan saudara-saudaranya di luar sedang mau menjemput dia, Yesus kemudian mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Waduh, ini suatu respon yang aneh sekali. Seolah-olah mau mengatakan, itu Maria bukan ibuku lagi. Bayangin saudara. Oleh karena Yesus kemudian mulai menunjuk kepada setiap wanita yang hadir di sana. Sambil mengatakan ini ibuku. Lalu setiap orang yang hadir di sana ini saudara-saudaraku. Semua orang yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku dan saudara-saudaraku. Itu ada di dalam Alkitab saudara. Jadi Yesus sekarang itu inkarnasi firman. Mulai bekerja dengan cara yang ajaib. Oleh karena itu sulit sekali difahami. Di dalam Yohanes pasal 6 seringkali sampai murid-murid itu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau mengajar jangan terlalu keras. Menjadi batu sandungan. Oleh karena buktinya semua murid yang banyak itu meninggalkan dia. Ada di dalam Yohanes pasal 6. Sehingga Yesus bertanya juga kepada murid-muridnya, apakah kamu juga mau meninggalkan aku? Bayangin. Jadi betapa sulitnya kita bisa memahami akan siapa sebetulnya Yesus ini. Sehingga kalau kita mau terus melihat apa yang ada di dalam Alkitab. Supaya kita mengenal siapa dia. Supaya kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang karyanya sempurna. Ternyata tidak begitu mudah saudara. Apalagi kemudian Yesus kemudian mati. Dari satu-satu manusia Allah yang luar biasa. Yang bisa menghadik dan memberhentikan akan angin ribut. Yang bisa membangkitkan orang mati. Luar biasa sekali. Sekarang ini di Taman Getsemani.
Dia minta didoakan. Dia menangis. Dia ketakutan. Sampai dia mengatakan hampir mati rasanya. Bagaimana murid-murid bisa mempertemukan antara apa yang selama 3 tahun dia pelajari dengan Yesus dengan realita adegan di Getsemani yang seperti ini. Berdoalah untuk aku. Kenapa bisa begitu? Jadi di dalam pikiran murid-murid itu sulit sekali untuk mengintegrasikan segala sesuatu yang pernah dia lihat, pernah pelajari, pernah dengar, pernah alami dengan apa yang dia lihat sekarang ini. Dan kemudian makanya tidak heran begitu Yesus mati di atas kayu salib, semua murid itu kehilangan semangat lagi. Makanya jikalau kita mau perhatikan akan realita, akan apa yang Alkitab itu katakan, rasanya sulit sekali kita memahami. Sulit sekali kita mengintegrasikan sehingga membangun suatu konsep pengenalan Allah yang kita ini sembah. Barangkali saudara pernah menonton dengan film mengenai Tomb Raider. Nah, itu saudara nanti akan lihat Angelina Jolie itu yang menjadi pemain utamanya itu. Itu seolah-olah itu membawa kita masuk di dalam suatu kondisi-kondisi yang terpaksa itu seperti kita harus membuka puzzle ini dan puzzle itu untuk membuka. Untuk bisa memahami sebetulnya apa yang ada di balik itu. Dan mirip seperti itu saudara. Bahkan mungkin saudara yang pernah nonton mengenai The Journey to the Center of the Earth yang dimainkan oleh siapa itu? Oleh Brendan Fraser itu. Saudara pernah lihat? Ya itu film yang menarik sekali. Di mana seolah-olah kita dimasukkan di dalam suatu dunia yang lain sekali. Dunia yang ajaib sekali. Yang tidak sama dengan dunia yang kita hidupi sekarang. Itulah yang dialami oleh setiap orang Kristen. Yang sebetulnya mau secara konsisten. Ingin mengenal dengan sungguh-sungguh. Siapa sebetulnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan siapa sebetulnya Allah yang ajaib. Yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini. Dan itulah yang kita itu ingin secara khusus fokus pikirkan saat ini. Dengan suatu tema, karya Allah yang sempurna. Jadi saudara kalau kita mulai melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Lalu kita mulai satukan lagi dengan Yohanes pasal yang pertama. Bahwa Logos itu adalah Allah. Dan dengan Logos itulah Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Apakah saudara-saudara pernah membayangkan apa yang saudara-saudara pikirkan mengenai karya dari keagungan dan dahsyatan Allah sang pencipta ini? Saudara, saya hanya melihat beberapa buku saja, saudara. Tetapi saya menemukan ada seorang yang bernama Alexander Sirius. Itu adalah seorang dari Yale University, saudara, pemenang hadiah Nobel dalam biologi. Dan dia pada suatu hari itu mentayangkan di dalam satu universitas yang kebetulan saudara nanti bisa lihat di YouTube, saudara. Itu mengenai sesuatu proses, ya kan? Bagaimana dari conception menjadi fetus itu sampai kemudian lahir. Jadi bayi dalam kandungan sejak terjadinya pertemuan daripada sel telur dan sperma itu bertahap itu. Waduh, saya hanya membaca tulisannya saja. Saya bukan melihat itunya, tapi saudara kalau melihat mungkin akan lebih kagum lagi. Dia sampai mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Pada saat fetus itu mulai terbentuk, ajaib sekali dari dua sel itu. Masing-masing sperma membawa 23 kromosom dari ayahnya. Dan kemudian sel telur itu 23 kromosom dari ibunya menyatu. Itu terjadi suatu peristiwa yang terus-menerus itu bergerak dan tidak pernah berhenti. Sehingga mulai terbentuk sesuatu seperti benang, gitu ya. Yang bentuknya seperti benang tapi kapiler bentuknya. Begitu kecilnya itu. Mulai itu menyambung sampai nantinya itu pada saat mulai menghasilkan akan disebut kolagen dan sebagainya yang nanti menjadi bakal dari tulang dan bakal gigi dan sebagainya. Dan kemudian itu aneh sekali. Kolagen ini di dalam bentuk tertentu kemudian mencipta termasuk otak manusia, termasuk juga akan mata disebutkan. Strukturnya mirip-mirip semua tetapi khusus untuk penciptaan kornea mata.
struktur itu mengalami perubahan sendiri. Sehingga kornea mata itu bisa menangkap macam-macam warna dan sebagainya. Dan kemudian ketika mau disambung terus sampai manusia itu lahir, itu benang kapiler tadi, yaitu sel darah saluran darah yang begitu lembut itu. Kalau diperpanjang 60.000 mile panjangnya. Waduh, sampai saya baca ulang lagi saudara, 60.000 mile. Oleh karena apa? 6.000 mile aja itu dari Sabang sampai Merauke, saudara. Ini 60.000 itu keliling dunia hanya untuk menjadi bagaimana Tuhan menciptakan, sama seperti yang di dalam Mazmur disebut Mazmur 139. Engkau menciptakan aku secara ajaib. Di dalam tempat-tempat tersembunyi yang aku tidak pahami. Ini adalah pemazmur yang meskipun belum mengerti dengan ilmu kedokteran seperti yang disebutkan oleh Alexander tadi. Tetapi dia sebetulnya punya kepekaan. Bagaimana mungkin ya kan? Suatu benang yang seperti itu. Panjangnya 60.000 mile. Itu hanya untuk mencipta dan ada di dalam tubuh manusia pada saat manusia itu lahir. Ajaib sekali. Dan itu terus menyambung dan bergerak luar biasa. Dan di dalam buku yang saya baca tadi Alexander Sirius tadi sampai mengatakan juga kalimat, sekarang penduduk dunia itu berapa? Barangkali 7 miliar. Nah, 7 miliar itu dari hasil pertemuan dari sperma dan sel telur. Nah, sperma dan sel telurnya dari 7 miliar manusia itu, kalau mau dikumpulkan, itu bisa dikumpulkan hanya dalam setengah liter tabung saja. Begitu kecil. Sehingga ini suatu barang yang kecil ini diciptakan Tuhan, tetapi ajaib sekali. Makanya pada saat kita itu menjumpai akan peristiwa COVID ini, yang ke-19. Ini virus. Tapi virus itu bukan benda hidup. Virus itu bukan bakteria. Virus itu bukan fungi. Virus itu bukan parasit. Jika saudara mau bicara bakteri ya, saudara barangkali akan tahu itu adalah makhluk hidup. Kecil sekali. Sehingga kalau orang kena malaria, itu bukan jenis bakteri pada umumnya. Disebutnya protozoa. Itu lain lagi saudara, tapi benda hidup. Makhluk hidup. Saudara, ketika saya pada suatu hari lihat di National Geographic, ketika di TV saya lihat, itu ada orang yang kena cancer, saudara. Oleh karena dia itu kebetulan itu di kemo, akhirnya itu mulutnya itu penuh dengan sariawan, saudara. Lalu ketika itu mencoba untuk difilmkan, isi mulutnya seperti apa? Yang penuh sariawan itu. Ternyata, saudara, miliaran bakteri ada di sana, saudara. Bergerak-gerak luar biasa. Waduh, jadi tubuh kita itu adalah 10 triliun bakteri yang positif. Yang bisa menolong kita hidup. Dan di dalam tubuh kita ini, itu ada makhluk-makhluk hidup pada 10 triliun lebih bakteri yang positif. Tetapi bakteri yang negatif, nah sekarang persoalannya. Jadi kalau mau berbicara mengenai COVID yang ke-19, ini bukan ciptaan Tuhan. Ini adalah akibat dari fall. Akibat dari kejatuhan. Yang disebutkan efek dari fall. Maka semua yang Tuhan ciptakan itu jatuh dalam dosa. Menjadi rusak. Sehingga macam-macam virus. Dan virus itu sebetulnya hanya molekul daripada protein. Jadi molekul dari protein ini sekarang sudah wrong. Something yang tidak benar. Sehingga menghasilkan sebetulnya dinamakan cytokine-storm. Cytokine-storm itu istilah di mana molekul yang positif ini kemudian menghasilkan reaksi kimia yang merusak, yang begitu berhubungan dengan molekul-molekul yang lain. Seperti saudara tahu, yang paling kecil dalam tubuh kita adalah molekul-molekulnya. Udara juga ada molekulnya, benda ada molekulnya. Dan di dalam molekul itu ada atom, saudara. Di dalam atom masih lagi dibelah, ada proton, ada neutron dan sebagainya. Dan ini molekul protein
yang sudah rusak seperti ini oleh karena dosa, ini menghasilkan suatu efek kimiawi. Sehingga menyerang akan bagian-bagian molekul yang lain. Dan khususnya pernafasan. Nah, begitu menyerang akan paru-paru, menimbulkan pneumonia. Nah, pneumonia, peradangan, kemudian di sana muncul bakteri-bakteri, infeksi, menyebabkan kematian, saudara. Tetapi ini sebetulnya bukan ciptaan Tuhan. Ini adalah efek daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan saudara, sehingga saudara perhatikan, bahkan seperti racun-racun dari ular yang bisa menggigit, mengeluarkan racun. Itu juga bukan ciptaan Tuhan, saudara. Itu efek dari dosa. Bahkan saudara barangkali ingat tahun 1986 ada peristiwa Chernobyl. Nah, peristiwa Chernobyl yang ada di Ukraina itu sampai lebih dari 350 ribu orang terpaksa mengungsi semuanya. Nah, sekarang ini sudah lebih dari 30 tahun. Chernobyl tetap menjadi kota mati. Tidak ada penduduknya. Lebih dari 20 ribu anak yang cacat. Itu oleh karena apa? Oleh karena reaktor atom yang meledak tadi. Itu menyebabkan akan munculnya partikel-partikel yang seperti tadi. Menghasilkan efek-efek. Menyebabkan akan kanker kulit, kanker tulang, kanker paru-paru. Segala macam kanker. Dan anak-anak yang masih ada dalam kandungan. Semuanya menjadi cacat. Tidak bisa dibayangkan, saudara. Jadi ini berbicara mengenai COVID yang ke-19. Saudara jangan membayangkan keliru. Oleh karena ini bukan ciptaan Tuhan. Oleh karena ini efek dari dosa. Sehingga pada saat kita memperingati akan Paskah. Dan kita itu menginginkan mempunyai suatu pengertian mengenai Allah yang ajaib. Yang karyanya sempurna. Kita harus tahu. Dia menciptakan yang luar biasa ini. Dari benda-benda kecil luar biasa. Ada dari atom yang terus-menerus bergerak. Kelihatannya benda kulit di tangan kita itu tidak bergerak-gerak. Tapi begitu saudara itu melihat di dalam mikroskop sampai begitu kecilnya bisa tangkap. Saudara menangkap atom-atom itu semuanya terus bergerak. Tidak ada yang tidak bergerak. Nah, itulah yang diciptakan oleh Allah. Dan sekarang pada saat kita itu, pada hari Paskah ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mati bagi kita. Itu pada hari yang ketiga dibangkitkan oleh Bapa. Yesus tidak bangkit sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena semua daripada seluruh Alkitab. Sama seperti tadi saya katakan begitu saudara mulai memahami. Maka kita akan mengerti. Sebetulnya Allah itu cuma satu. Allah tidak punya anak. Ini hanya istilah. Istilah memakai bahasa antropomorfistik. Bahasanya manusia. Jadi Allah disebut punya anak. Itu sebetulnya oleh karena istilah the firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Yaitu apa? Pada saat Allah berfirman. Pada saat Allah berfirman oleh karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Makanya disebutkan pre-existent di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kenapa? Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Oleh karena Allah adalah Allah yang adil. Dan dia tahu manusia berdosa, manusia yang harus dibinasakan. Tetapi pada saat yang sama Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan dia tahu manusia tidak mungkin bisa menerima hukuman akibat dari dosa. Oleh sebab itu dia memberikan dirinya sendiri. Yaitu firman-Nya, yaitu kuasanya berinkarnasi menjadi manusia. Supaya dia mewakili kita. Dan disebutkan Yesus anak manusia. Dia mewakili kita. Sehingga dia harus menerima hukuman akibat dosa manusia. Dan Tuhan Yesus itu melakukannya completely sebagai manusia pada saat dia itu di atas kayu salib. Sehingga dia mengatakan, Bapakku kenapa engkau meninggalkan aku? Dan di Getsemani dia mengatakan, jikalau boleh cawan ini disingkirkan daripada aku. Karena sebagai manusia dia tidak mampu sebenarnya. Sehingga selalu ada di dalam critical condition.
dari detik ke detik. Bisa feel. Dan ternyata Filipi menyebutkan dia setia sampai mati. Makanya fungsi dari Yesus itu adalah sebagai anak domba Paskah. Nah, anak domba Paskah yang bisa memenuhi akan segala tuntutan keadilan Allah ini. Makanya pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia. Berarti ini adalah korban yang sempurna. Yang bisa memenuhi semua tuntutan dari Allah. Sehingga Allah dan manusia itu bisa berdamai kembali. Termasuk semua ciptaan ini. Nah, itulah disebutkan pada hari Paskah. Ini tema yang diberikan oleh hamba Tuhan dan majelis gereja di sini. Ini tema yang penting sekali. Kita sekali lagi mengingat bahwa Allah kita itu melakukan karya keselamatannya yang sempurna. Sehingga semua ciptaan tadi yang sudah diracuni dengan macam-macam dosa. Yang munculnya macam-macam virus dan semua racun dan semua hal yang tidak baik ini. Ini sekarang ini diberikan kesempatan untuk diperdamaikan dengan Sang Pencipta. Jadi sekarang ini diperdamaikan dengan Sang Pencipta. Dunia yang berdosa. Setiap aspek tubuh yang berdosa. Manusia yang berdosa. Ciptaan Allah di seluruh universe yang berdosa ini. Sekarang diberi kesempatan untuk diperdamaikan dengan dia. Nah, dulu ketika saya mulai memikirkan mengenai ayat-ayat yang Rasul Paulus katakan. Kadang-kadang saya bingung saudara. Misalnya aja Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 6. Kita semua sudah mati bagi dosa. Waduh, apa maksud Paulus ini ya? Lalu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10. Ia telah membangkitkan kita dari kematian. Loh kapan? Lalu dia mengatakan lagi. Bagi dia sudah memberikan tempat bersama dia di surga. Loh kapan? Tapi begitu kita memahami mengenai makna Paskah. Saya mulai ngerti. Jadi ini merupakan realita yang Paulus berani katakan. Oleh karena sejak Allah membangkitkan Kristus dari kematian. Maka semua ciptaan ini sekarang sudah diperdamaikan dengan Sang Pencipta. Sudah diperdamaikan dengan dirinya. Sehingga kita meskipun masih hidup di dunia. Kita sebetulnya sama dengan hidup di surga. Loh bagaimana mungkin seperti ini? Saudara bayangkan aja. Apa artinya itu? Jikalau kita mengakui bahwa karya Kristus yang sudah sempurna. Karya Allah itu sudah sempurna. Oleh karena di dalam iman. Kita sebetulnya tidak lagi berbuat dosa. Meskipun kita masih jatuh bangun dalam dosa. Itu kan aneh sekali. Lalu bagaimana kita logika untuk memahami ini? Nah, mari kita lihat secara bertahap saja. Saudara menghadapi akan COVID-19 ini. Saya hampir setiap hari menerima puluhan kadang-kadang ratusan WA. Segala macam saudara. Saya jadi bingung oleh karena di depan saya pun ada puluhan teman yang saya kenal. Yang sekarang dying. Yang sekarang bukan diisolasikan. Satu keluarga itu ada 2-3 keluarga yang seperti itu. Yang ketakutan. Tapi pada saat yang sama saya juga tahu gitu ya. Menerima akan tulisan Bill Gates yang begitu bagus. Atau Gusmus dari NU itu yang mengatakan bahwa Tuhan mengajar kita melalui corona. Lalu itu hal-hal yang kita tidak mungkin perbaiki daripada kehidupan beragama ini. Sekarang ini mulai kita melihat bahwa ternyata Tuhan mengajar kita untuk tidak lagi terjebak kepada hal-hal yang cuma religius, yang hanya ada di luar saja. Lalu saya mulai melihat dengan jelas bahwa kata-kata itu memberikan suatu pengharapan untuk kehidupan manusia, kehidupan akan gereja-gereja, kehidupan orang percaya di seluruh dunia ini.
Jadi ada sisi positif, pengharapan luar biasa. Sampai ada foto-foto di mana saya melihat Jakarta ini sekarang langitnya biru. Dan saya melihat juga sekarang itu ozon itu juga mulai menebal lagi dan sebagainya. Satu pihak bersyukur, pihak yang lain itu saya melihat teman yang saya kenal. Bahkan satu demi satu, saya sudah ada 3 pendeta yang saya kenal itu yang sudah meninggal dunia. Ya, sekarang lebih dari 30 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita melihat seperti itu pada saat diminta untuk doa kepada orang yang kita kenal itu. Saya kadang-kadang speechless. Saya tidak mengerti mesti doa apa. Saya ngomong apa Tuhan. Tetapi Roma pasal 8. Di dalam ayatnya yang ke-26 itu mengatakan kalimat itu. Bahwa Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya berdoa. Meskipun kita itu dengan keluh kesah kita tidak bisa mengucapkan doa yang sesungguhnya. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Berarti kebangkitan Kristus membuat kita seolah-olah mampu untuk bisa mengucapkan doa yang diperkenan Tuhan. Di tengah kondisi kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Kita tidak mengerti bagaimana caranya berdoa. Oleh karena Roh Kudus yang akan menolong kita berdoa. Jadi betul enggak kata-kata Paulus? Bahwa sejak Kristus dibangkitkan. Kita sebetulnya sudah dibangkitkan bersama dengan dia. Sejak Kristus dibangkitkan. Kita bukan lagi orang berdosa. Kita anak-anak Allah. Jadi karya Allah itu sempurna. Itu di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga seperti tadi, dalam soal doa saja. Saya confused, tidak tahu saya. Bagaimana ada 10 macam aspek sekaligus hadir. Saya tidak mengerti, saya mesti doa itu ngomong apa. Tetapi Roh Kudus akan menolong saya. Yang kedua, jikalau kita percaya bahwa karya Allah itu sudah sempurna. Maka kita mulai mengerti dengan sungguh-sungguh. Bahwa sebetulnya bagi orang yang percaya, semua dosanya sudah diampuni. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa yang akan datang. Saudara, kemarin saya membacakan kitab Hosea di rumah. Kitab Hosea itu ada di dalam perjanjian lama. Diceritakan mengenai dosa dari para umat Israel yang sudah begitu grievous. Sehingga Hosea saat itu tidak tahu lagi bagaimana harus memberitakan firman Tuhan kepada umatnya. Tetapi Tuhan menyuruh Hosea, kamu pergilah, hampirilah, jemputlah seorang wanita pelacur yang namanya Gomer itu. Anak Dibialim itu. Jadikan dia itu istrimu. Waduh, Hosea kaget sekali. Mana mungkin aku seperti itu. Tapi oleh karena Tuhan yang suruh dia jemput. Dan kemudian dia itu nikahi akan Gomer. Yang ternyata pada saat itu sudah hamil, saudara. Dan dia itu mendengar Tuhan mengatakan, Hosea, anak dalam kandungan itu, kamu akuilah sebagai anak. Sebutlah namanya Yisrael. Karena mengingatkan mengenai peristiwa pemberontakan orang Israel yang menyedihkan akan Tuhan ini. Dan kemudian anak itu kemudian lahir. Dan diasuh, diterima oleh Hosea sebagai anaknya sendiri. Tapi anak itu mulai besar sedikit. Wanita yang tadinya pelacur ini ternyata minggat lagi. Dia cari akan laki-laki hidung belang kemana-mana. Beberapa minggu tidak kembali. Tapi Hosea mendengarkan suara Tuhan. Hosea, jemputlah istrimu itu. Dia bersama dengan laki hidung belang itu di sini. Dan dia sudah hamil lagi. Tetapi kamu harus terima dia. Terima bahwa anak itu kamu harus akui sebagai anakmu sendiri. Kemudian Hosea pergi untuk menjemput Gomer itu. Dan setelah dibujuk akhirnya mau. Dan akhirnya sampai dia itu melahirkan anak yang kedua itu. Berilah nama anak yang kedua itu Lo Rohama. Oleh karena aku tidak mencintai kamu lagi.
Tapi anak itu kemudian menjadi besar. Belum sampai belajar jalan. Sekarang perempuan ini minggat lagi. Dalam keadaan sudah semakin makin menua. Oleh karena dia itu tidak bisa melepaskan dosa-dosanya. Dan sekarang itu dicampakkan oleh laki-laki hidung belang itu di tempat sampah. Tapi Hosea mendengar suara Tuhan. Hosea, carilah Gomer istrimu itu. Dan dia itu hamil lagi. Kamu mesti terima dan ampuni. Dan kamu harus akui anak dalam kandungan itu adalah anakmu sendiri. Kasih nama anak itu Loami. Oleh karena itu Israel bukan umatku lagi. Saudara, ketika saya membaca itu, saya tiba-tiba ingat akan salah satu klien saya. Laki-laki yang mempunyai istri, mempunyai 2 orang anak, saudara. Pada suatu hari terpaksa dia harus konseling. Oleh karena apa? Semuanya sudah menolak dia. Ternyata laki-laki yang menjadi klien saya ini, dia bisex. Dia diam-diam itu pada suatu hari istrinya pulang dari Roma itu agak pagian. Tidak biasanya jam seperti itu dia pulang. Ternyata melihat suaminya kok masih di Roma, biasanya sudah pergi. Ternyata di dalam kamar itu suaminya memakai wig. Pakai pakaian perempuan, lagi pakai lipstik. Kaget. Apa yang kamu lakukan? Nangis dia dan mengatakan, memang aku sebetulnya itu juga punya kekasih laki-laki. Dan aku selalu memainkan peran sebagai wanita. Ampuni aku. Istrinya tidak bisa mengampuni, saudara. Jadi diusirlah orang ini. Terpaksa dia konseling. Dalam konseling dia cerita itu bukan cuma itu, saudara. Dia ternyata seorang laki-laki yang seksnya itu tidak bisa dibendung. Sampai dia melakukan segala sesuatu, tingkah laku seksual yang deviate. Jadi dia sampai kadang-kadang itu dengan binatang. Dia kadang-kadang itu tanda petik. Membayangkan itu di dalam khayalan-khayalan yang tidak masuk akal. Bahkan seringkali di dalam masturbasi. Dia membayangkan itu menyetubui akan mertuanya sendiri segala. Dia menangis-nangis di hadapan saya. Dan mengatakan apa? Pak Yakub, saya itu gimana? Saya tidak bisa lepas dari ini. Saya cuma katakan kepada dia. Apa yang kamu pikirkan mengenai hubunganmu dengan Tuhan? Yaitu, aku minta ampun kepada Tuhan. Tolong saya. Saya tidak berdaya, saya tidak mampu ini. Nah, orang ini belum lepas dari dosanya. Tetapi dia mengaku, dia menangisi dosanya. Dia belajar membenci dosanya. Dia ingin mencari Tuhan meskipun belum berhasil. Bagi saya, di hadapan Tuhan, dia bukan seorang berdosa lagi. Ajaib sekali. Tanpa saya membacakan Hosea, saya tadinya tidak bisa memahami. Begitu saya mulai membaca cinta kasih Allah itu. Dan kenapa Paulus itu mengatakan kalimat-kalimat seperti apa yang tadi saya sebutkan. Di dalam dia, kamu sudah dibangkitkan dari kematian. Di dalam dia, kamu sudah mati bagi dosamu. Pada realitanya, Paulus sendiri di dalam hidup, meskipun dia sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat, natur-natur dosanya itu tetap juga masih hidup. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15-16 dia konflik dengan siapa? Dengan rekan sendiri Barnabas. Dan dia sulit sekali memaafkan akan Yohanes Markus. Yang bagi Barnabas sangat forgivable. Tetapi saya percaya Paulus itu bergumul dengan dosanya. Paulus tidak mau. Paulus tidak ingin. Jikalau hidup dari dosa itu jikalau dosanya itu masih hidup di dalam darah dagingnya. Oleh sebab itu dia berani mengatakan, dosaku sudah mati. Aku sudah dibangkitkan bersama Kristus. Jadi saudara, Petrus juga demikian. Meskipun melihat sendiri dan Tuhan berkarya, sampai Petrus berkhotbah 3.000 orang itu bertobat. Tapi saudara lihat dalam Galatia pasal 2. Di mana Petrus itu masih menghidupi akan sikap pengecut.
Pada saat dia sedang makan bersama dengan orang-orang Gentiles yang tidak bersunat. Tiba-tiba masuk rombongan Paulus. Lalu dia itu spontan. Dia lari oleh karena malu. Oleh karena sebagai orang Yahudi, itu ada ajaran tidak boleh makan dengan orang yang Gentile yang tidak bersunat. Bayangin. Lalu di hadapan banyak orang, Paulus menghardik Petrus. Kamu sebagai orang yang, waduh bayangin. Tapi Petrus itu bukan seorang pendosa yang sengaja berbuat dosa. Dia tahu kelemahannya dan dia membenci. Sehingga dia itu kalau mau perhatikan surat-suratnya di dalam Petrus pasal yang pertama, surat yang pertama maupun yang kedua. Petrus sungguh-sungguh berupaya. Bagaimana aku yang percaya kepada Tuhan ternyata jatuh bangun dalam dosa. Iman tidak cukup. Iman harus ditambah dengan kebajikan. Iman dan kebajikan tidak cukup. Iman kebajikan pasti ditambah dengan pengetahuan. Iman kebajikan pengetahuan tidak cukup. Mesti ditambah ketekunan terus. Sampai supaya kasih Kristus itu hadir. Dia ngerti sekali. Jadi orang-orang yang seperti ini. Meskipun masih jatuh bangun dalam dosa. Tetapi jatuh bangunnya tidak sengaja. Dia membenci dosa. Sehingga seperti tadi klien saya. Jatuh bangun dosa yang kotor, mengerikan, menjijikkan. Tapi air mata rohaninya saya melihat. Dan saya percaya. Jikalau dia betul-betul mengatakan apa yang ada dalam isi hatinya. Di hadapan Tuhan. Dia tidak berbuat dosa lagi. Inilah yang disebutkan karya Allah yang sempurna. Menyebabkan kita yang masih hidup dalam dunia yang berdosa. Dan kita masih jatuh bangun dalam dosa ini pun. Kita masih boleh memegang tangannya yang ada di surga itu. Jika kita mirip seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 itu. Bersama dia di dalam kerajaan surga. Meskipun kita masih di bumi. Oleh karena karyanya yang sempurna. Dan biarlah saudara yang kami kasihi. Pada hari Paskah ini. Menghadapi macam-macam kehidupan yang ada di depan mata kita. Kita tidak tahu. Mungkin kita masih jatuh bangun dalam kesalahan-kesalahan. Tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena karya keselamatan yang Allah kerjakan sudah sempurna. Sehingga ini bukan hanya merupakan suatu pengharapan. Yang kita rasakan, kita pikirkan. Tapi menjadi kenyataan iman yang kita boleh alami. Mulai sekarang. Jikalau saudara dan saya adalah orang beriman yang tahu bahwa kita ini membenci dosa. Kita tidak mau berbuat dosa. Meskipun kita seringkali masih terpeleset di dalam dosa. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan dengan jujur. Dan katakan kepada dia, Tuhan ini aku. Sama seperti Teresa Avila, Tuhan kalau jujur aku tidak mencintai Engkau. Dan jujur, aku tidak ingin mencintai Engkau. Tapi ngatur dosa seperti ini aku tidak mau. Sehingga Teresa Avila mengatakan, I want to love thee. Aku ingin supaya punya keinginan mencintai Engkau. Biarlah ini menjadi sesuatu moto dan doa kita. Pada hari Paskah ini. Kita adalah orang-orang yang menang. Oleh karena dia sudah menang. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan bersama dengan kita. Untuk hari-hari yang kita masih belum tahu berapa lama. Menghadapi suasana corona yang seperti ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus. Meskipun mata jasmani kami, bahkan perasaan dan pikiran kami sangat terbatas. Sangat subjektif. Sangat keliru kadang-kadang. Tetapi iman mengajar kami untuk percaya. Atas apa yang sudah Engkau lakukan. Engkau yang sudah bangkit dari kematian. Engkau yang memungkinkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau yang memungkinkan kami orang berdosa hidup di dalam keselamatan yang sejati. Terimalah syukur kami. Berkati jemaat. Tolong kami semua Tuhan. Berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.